Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Nasai bi hadzal kitab wa la jami' syarah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikumul muslimina fid dharain amin ila an qala thumma ishtaghil bil ilmi aw bi ibadah aw bil ma'ishati wa ikhtaranna al-afdala. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana mengisi waktu yang isinya hanya 4 saja. Pertama, diisi dengan mencari ilmu, dan tidak ada investasi terbaik seorang mukmin, tidak ada investasi terbaik bagi seorang manusia kecuali investasi ilmu. Orang sekarang nyebutnya investasi leher ke atas, ya. Ini investasi yang tidak akan pernah merugi. Investasi yang akan menghasilkan kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Kedua adalah ibadah. Ibadah kemarin terbagi 2. Ada ibadah mahdhah, ibadah kita kepada Allah, dan ibadah ghairu mahdhah, peran kita sebagai khalifatullah. Peran kita sebagai ayah, peran kita sebagai pegawai, peran kita sebagai pengusaha, peran kita sebagai guru. Ya. Kemudian yang terakhir adalah aubil ma'isyati, atau mencari bekal kehidupan, nyari uang. Itu aja aktivitas mukmin itu. Enggak ada main game online, enggak ada judi online, enggak ada. Nongkrong-nongkrong santai, ketawa ketiwi, enggak. Mukmin itu sangat produktif. Beliau menyebutkan di sini, sibuklah dengan ilmu yang pertama. Karena memang itulah aktivitas yang akan menjadikan seorang hamba menjadi raja. Ya, berapa banyak ya Imam Atha ibn Abi Rabah, berapa banyak dari kalangan para sahabat juga, mereka yang tadinya budak, karena keilmuan mereka diangkat menjadi ulama yang sangat tinggi derajatnya, yang di kemudian hari mereka akan menjadi para raja, menjadi para khalifah. Sebaliknya, sehebat apapun orang, anaknya orang hebat, akan tetapi tidak cukup kapasitas keilmuannya, maka kemuliaan sebesar apapun yang diwariskan oleh orang tuanya kepadanya, suatu saat akan menjadi kehancuran. Mengapa? Karena tidak dikelola dengan baik, dengan ilmu yang memadai. Ya. Nah, di sini beliau bercerita bahwa manusia itu terbagi menjadi 5. Terkait kesibukan manusia dengan ilmu, dengan ibadah. Nah, itu manusia itu ada 5 level. Atau 5 ranking. Ranking pertama adalah orang yang kesibukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Derajat pertama ini dipegang oleh para nabi. Derajat pertama yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Nggak ada agenda pribadi, agendanya semua adalah agenda Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya perang, ya dakwah, ya ngajar, nemanin cucu main, menemani istri jogging. Pokoknya agendanya agenda. Marahnya sesuatu yang Allah izinkan marah. Sabarnya sesuatu yang memang Allah izinkan untuk sabar. Nah, ini orang-orang yang tidak punya kepentingan apapun kecuali hanya mengabdi total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ranking pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang kuat ibadahnya, merasakan manisnya ibadah kepada Tuhannya, namun masih sibuk bergaul dengan sesama manusia. Ya masih ada nonton bolanya gitu ya kalau kayak kita, masih ada punya grup WhatsApp-nya. Punya grup WhatsApp kan lumayan Pak ya, ngabisin waktu ya. Masih punya Facebook-nya, kurang lebih begitulah. Di samping orang yang udah total aja ke Allah aja. Kayak orang dulu aja dah. Lempeng aja, orang ke timur ke barat dia lurus aja. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, dia merasakan manis ibadah. Tapi juga dia punya urusan-urusan duniawi, punya urusan-urusan sosial yang harus dia urus. Nah, maka orang seperti ini harus banyak sholat istikharah. Orang seperti ini harus banyak ngeremnya dalam dunia sosial. Nah, kadang-kadang dalam dunia pergaulan, kadang-kadang dalam dunia bisnis, kalau nggak ditahan-tahan, nanti akan jatuh kepada hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki kesemangatan terhadap ilmu, kesemangatan di dalam belajar, mengajar, dan memiliki niat-niat yang baik, maka orang semacam ini sebaiknya jangan terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Udah, jadi ulama aja yang lempeng, jadi udah urusan dunianya sedapatnya aja. Nah, ini kiai-kiai kita di pondok tuh begitu Pak. Dari habis subuh sampai habis isya tuh di majelis. Yang nemenin santri, yang ngaji kitab, bolak-balik dihatamin tuh kitab, bolak-balik ngaji tafsir, bolak-balik ngaji hadis. Karena kalau mereka bisnis yang berlebihan, ya santrinya nggak ada yang nungguin. Belum tentu punya kapasitas jadi pengusaha, tapi sudah ada satu kepastian santrinya kalau sering-sering ditinggal, nanti nggak jadi. Ya sama lah seperti tentara gitu ya. Udah fokusnya ngebela negara aja, terus gimana urusannya diatur sama negara. Nah begitu juga orang yang bertungkus lumus di dalam dunia keilmuan, udah dia lurus aja. Keperluannya nanti Allah yang penuhi, berapapun yang Allah berikan, berapapun yang Allah mudahkan untuk dia mendapatkan rezeki untuk menyambung hidup, itulah yang diterima. Ini orang yang ranking yang ketiga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orang yang di posisi keempat, orang yang tidak terlalu pintar, ilmunya pas-pasan. Ya, orang awam lah. Ambil manfaat dari orang nggak bisa, ya karena keterbatasan kemampuannya. Ilmunya diambil manfaat oleh orang juga enggak. Maka orang awam tuh kata beliau, selepas mengaji hal-hal yang fardu ain, seharusnya udah sibuk aja sama ibadah. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang nggak pernah pesantren, ada orang-orang yang dulu memang sekolahnya umum aja, maka apa yang harus dipelajari pertama? Ilmu fardu ain.
ilmu tauhid dasar, ilmu ibadah dasar, ilmu tazkiyatun nufus, ilmu tasawuf dasar agar hatinya terus selamat. Kalau yang fardu ain tuh udah sibuk aja dah. Habis pulang kerja udah sibuk aja ibadah. Nah, jangan banyak interaksi, jangan banyak hal-hal yang lalai yang dia kerjakan, khawatir nanti dia tidak bisa menjaga dirinya. Ini tipe orang yang keempat. Kemudian yang kelima, waliyadzubillah ya. Ini orang paling buruk ini. Orang yang punya ilmu, punya kepahaman yang baik, tapi punya niat jahat. Ya. Hari ini ya banyak sekali orang-orang yang dianggap tokoh, dianggap cendekiawan muslim, tapi lisannya sering banget nyakitin umat Islam. Lisannya sering banget mojokin Islam. Sering banget membuat ragu umat Islam. Sama orang Islam galak, sama non muslim bermesraan. Sama orang Islam sukanya mencibir, kalau sama musuh-musuh Islam sukanya memuji. Ini bahaya yang begini nih. Karena dianggap tokoh, dianggap cendekiawan, dianggap orang hebat, tapi ucapannya, bimbingannya tidak memberikan pencerahan dan jalan baik kepada umat. Nah, maka orang semacam ini adalah yang paling berat ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sebagian keterangan mereka diumpamakan seperti himar, seperti dalam ayat. Matsalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang memikul ilmu tapi dia tidak ngerti dan dia tidak menjalankan ilmu yang dia pelajari, maka perumpamaan adalah seperti keledai yang membawa banyak kitab di atas punggungnya. Apa yang dipahami sama keledai? Nggak paham. Ya, kalau delman kita kasih kitab di belakangnya, nggak ngerti dia. Waliyadzubillah. Nah, jadi begitu. Jadi yang pertama, ini mungkin ya kalau sekarang itu seperti Habib Umar. Sibuk aja. Saya punya kiai namanya Kiai Uzairon. Nah itu udah Allah aja udah. Ya dakwah, ya zikir, ya ngaji, silaturahim, nerima tamu. Oh udah pokoknya agendanya gitu aja. Itu dari habis subuh sampai tengah malam ya udah agendanya. Ya gitu aja udah. Dakwah, ngajar, ya zikir, nerima tamu, ngasih makan tamu, berjumpa dengan masyarakat, bertemu dengan keluarga. Kalau saya ceritain ya lengkap sebetulnya. Ya. Pokoknya dari habis subuh tuh nanti sampai jam 3:30 pagi tuh agendanya full Pak. Nah itu orang pertama udah. Nggak ada orang lebih hebat dari yang begitu. Termasuk Habib Umar. Waktu saya belajar di Tarim, Yaman juga sama. Atau kalau di Indonesia ini ada siapa itu? Ada Ajengan siapa? Di Sumedang siapa? Abu Ya Muhyiddin. Nggak pernah tidur malam tuh. Full aja udah agendanya. Yang ngajar, yang ngaji, ketemu umat. Udah gitu aja. Full Pak. Nggak ada itu ke kantor, nggak ada itu, nggak ada. Hidupnya ngabdi aja ke Allah. Yang begitu mesti kita siapkan. Saya pun niat insya Allah. Semuanya dibenahi, syariatnya dijalanin hari ini. Nanti kalau semuanya sudah settle, sama seperti Nabi SAW, kan Nabi juga pengusaha dulunya. Nabi SAW juga pernah jadi pegawai. Ya, pegawai apa tuh? Pegawai ngangon kambing, ngangon onta, nanti dikasih uang. Tapi selepas 40 tahun udah fokus aja ke Allah. Tapi kalau sebelum 40 tahun gak dipersiapin, fokus ke Allah, di sana anak banyak, istri ada, wah. Kita cerai, Pak. Enak aja main ibadah.
Anak mau makan, anak mau sekolah, kita harus persiapkan. Tapi ada waktunya memang nanti kita mesti jadi orang pertama. Udah. Agendanya pesantren, agendanya masjid-masjid masyarakat, agendanya markas dakwah, agendanya musyawarah bersama para ulama, agendanya berikan bantuan sosial, dah itu aja. Dari mana uangnya? Uangnya udah disiapin. Baru yang kedua, orang yang punya ibadah yang baik dan punya urusan dunia yang dia atur dengan baik. Artinya dia masih sibuk dengan urusan dunia, tapi ibadahnya nggak dilalaikan. Kan ada orang sibuk dunia, ibadahnya kacau. Ini enggak, ibadahnya rapi, di waktu yang sama dia masih punya urusan dunia. Ini orang level kedua. Yang ketiga, orang alim yang enggak ada urusan dunia dan punya niat yang baik. Yang keempat, orang awam ngerti ilmu fardu ain dan sibuk ibadah di luar itu. Yang kelima, manusia paling buruk, orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang pinter tapi kebelinger. Bukan pintarannya, bukan untuk mencerahkan hidupnya dan hidup orang di sekitarnya, justru membuat bingung dan menciptakan keraguan. Walaupun orang yang kedua tadi ya, yang punya ibadah, punya urusan duniawi, dia juga ngerti ilmu. Itu lebih bagus daripada yang bertungkus-tungkus dengan ilmu dan mengharapkan dan ekonominya tidak maksimal. Kenapa? Ya karena tetaplah kita hidup ini harus ada yang kita persiapkan. Nah makanya orang kedua ini nanti pada akhirnya harus naik ke peringkat pertama. Yang udah sibuknya udah untuk akhirat aja. Tapi semuanya sudah dirapikan, gitu. Walaupun memang ada sebagian kiai, sebagian ustadz memang nggak bisa bisnis, ngaji ya. Itu bagus juga, tapi itu level 3 malah. Tapi yang bisa sambil bisnis, bisa sambil ibadah, ngajinya jalan. Nah, suatu saat orang begini ada kesempatan untuk naik level ke orang yang pertama. Sehingga ketika semua urusannya udah settle, udah dia wakilkan kepada banyak orang, sehingga dia udah keperluannya sudah dicukupi dan dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fali alimin fadlun ala man ya'budu fadlul buduri 'alal kawakibi fil jala. Orang yang alim, orang yang punya ilmu yang cukup, khususnya dalam ilmu agama dan ilmu apapun, itu memiliki kelebihan dibanding orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu, seperti kelebihannya, seperti keutamaannya al-budur, bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Mana lebih terang Pak, bintang atau bulan purnama? Jauh. Nah ini kalau kita pahami betul, saya juga sama dulu Pak, waktu masih mondok, perasaan ngaji buat apa sih? Kadang-kadang ilmu tuh Pak buat jago-jagoan ceramah doang. Kadang-kadang buat gaya-gayaan doang Pak. Kadang-kadang amal kita masih berantakan dulu, masih ngaco, masih maksiat masih jalan, apa segala macam. Tapi ucapan yang seperti ini nih betul-betul kita rasakan kalau kita ngaji udah beres, umur makin meningkat, ilmu cukup. Memang ada satu kekurangan yang sangat besar yang sulit ditambal kalau ilmu itu nggak cukup. Masa jauh-jauh lah Pak ya, kita mau bisnis, tahu ilmu bisnis dalam seperti Ustadz Abu Syauqi, dengan enggak kan beda. Beliau mah bisnisnya udah ratus-ratus M gitu, duitnya mungkin udah triliunan, nih kita mah masih aja 10.000, 100.000, paling gede juta. Apa yang membedakan Pak? Ilmu. Jadi dalam bidang apapun, orang yang punya kelebihan ilmu, dia akan sulit untuk ditandingi, dia akan melesat dengan sangat cepat. Begitu juga dalam agama.
Maka Masya Allah hari ini ya fenomenanya orang nggak pernah mondok, nggak ngerti bahasa Arab, mantan pesilat, ngomentarin Ustadz Adi Hidayat, ngomentarin Habib Umar, ngomentarin Ustadz Abdul Somad. Ini ngawur. Ini zaman fitnah, zaman akhir. Sebelum ada generasi ini nggak ada orang memusuhi habaib, nggak percaya sama habaib. Sekarang dengan lantang. Padahal satu dunia menyatakan bahwa habaib Ba'alawi itu sambung. Unik-unik, orang kita ini unik-unik. Ada lagi yang nggak pernah mondok, kerjaannya ngafirin orang, bid'ahin orang, ini salah, itu salah, ini tanya mondok di mana nggak pernah. Kapan ngajinya? Pulang kerja pada maghrib sampai isya. Tapi udah kayak yang megang kunci surga. Maka menjadi standar dalam hal apapun. Sama orang belajar bela diri dengan enggak, ya beda. Ya. Apalagi semua ada ilmunya, semua ada kepakarannya masing-masing. Siapa yang memenuhi standar keilmuan yang cukup, maka dia akan mengungguli orang yang tidak punya ilmu, hanya sekedar aktivitas saja, sebagaimana bulan purnama mengalahkan cahayanya bintang-bintang. Nah, begitu juga dalam urusan agama. Saya sering, Pak, saya punya teman gitu, ibadahnya rajin gitu, tapi sama ilmu kurang suka, sama ulama kurang deket, dan nggak punya latar belakang pesantren, tapi ibadahnya luar biasa. Kalau kita dengerin dia punya prinsip-prinsip hidup, banyak banget yang kurang pas. Kenapa? Karena memang ya sama lah kita mau jadi orang kaya, Pak. Kalau ilmunya nggak pas kan bisa bangkrut, Pak. Sama kita ingin dekat sama Allah, tapi kalau ilmu kita nggak cukup, kita punya guru tidak ada yang membimbing, maka jangan salahkan kita pengen ada di jalan hidayah, justru kita masuk dalam kesesatan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini kata Imam Ibn Ruslan dalam Zubatnya. Semua orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Sama, orang mau bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, mau lulus S1, S2, S3, ada ilmunya nggak? Ada. Ini bikin karya tulis, tapi seperti ngarang ceritanya anak SD sama anak TK, diterima Pak? Enggak. Yang penting kan saya sudah nulis 300 halaman. Iya, tapi itu nggak pakai metode penulisan yang benar. Sama orang yang mendekat kepada Allah nggak pakai ilmu, pakai nafsu, semau-maunya aja, maka amalnya tidak diterima. Nabi SAW bersabda, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang alim, keutamaan ulama dengan orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak dengan ilmu, atau tidak dengan ilmu yang matang, yang memadai. Kata Nabi, orang itu lebih baik dari orang yang hanya rajin ibadah, seperti lebihnya aku ala adnakum, dibandingkan kalian para sahabat yang paling rendah. Jauh banget kan Pak? Nabi dibandingkan sahabat yang paling rendah. Atau adnakum bisa juga, tapi adnakum ya paling sahabat lah. Atau paling rendahnya umat ini jauh sekali. Nabi dibandingkan dengan para nabi yang lain saja jauh. Nabi dibandingkan orang paling rendah kedudukan jauh sekali. Dan kita nggak bisa memahami ini kecuali kita sendiri sebagai pelakunya, Pak. Saya sekali lagi dulu masih kecil-kecil ngapain sih mondok? Kadang-kadang malu, Pak. Jago ceramah ya. Kelakuan mah sama aja. Sampai suatu ketika umur bertambah, pengalaman, pelajaran hidup mengajari. Ternyata Masya Allah, ilmu agama yang dipelajari, ilmu hikmah yang dipelajari, ilmu kehidupan yang dipelajari, itulah yang menuntun. Sehingga di saat orang bingung, di saat orang cemas, di saat orang khawatir, ilmu itulah yang membuat kita tenang, yakin, dan damai. Maka tidak ada kata terlambat. Alhamdulillah bapak-bapak bisa istiqomah malam Sabtu. Kita
Apa yang kita sanggup, apa yang kita bisa. Karena tanpa ilmu hidup kita akan gelap. Ya. Selanjutnya innal ilaha wa ahla kulli samaihi wal ardi hatta al-huta ma'nam lil fala kullun yusalli ya habibi ala alladhi qad allamal khairal unasa muhassila. Ya Rabb, sesungguhnya Allah dan seluruh penduduk langit, bahkan seluruh makhluk yang ada di bumi, sampai ikan-ikan di lautan, sampai semut-semut di liangnya, semuanya mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Ya. Jadi kita harus bangga Pak, kalau kita dipilih menjadi guru, kita dipilih menjadi ustadz, kita dipilih menjadi trainer, kita dipilih untuk menjadi orang yang menyampaikan ilmu dan kebaikan kepada orang lain. Karena Allah, malaikat, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, semuanya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ya. Walaupun sedihnya ya di negeri ini guru itu hampir susah mau sejahtera. Apalagi guru-guru honorer tuh, sebulan 300.000 bisa beli apa? Begitu nyubit dikit di penjara, Insya Allah. Dulu para ulama itu Pak kalau ngarang kitab, ini kitabnya ini akan disuruh timbang sama raja, sesuai berat timbangannya nanti dibeli dengan emas. Sumpama ini berapa ditimbang, apalagi kitab orang dulu berat-berat Pak, 3 kilo, jadi 3 kilo emas. Wah kaya Pak. Sekarang kita bikin buku, nanya orang, ada PDF-nya nggak? Gratis. Sekali dicetak, laku dibajak. Aduh, repot Pak sekarang nih orang berilmu, susah untuk dihargai. Maka akhirnya banyak orang ahli ilmu sekarang tidak fokus dengan ilmu. Mereka menyempatkan bisnis lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Kalau negara ini hadir, menjaga para guru, menjaga para ulama, menjaga para intelektual, menjaga para ilmuwan. Yang kedua kali ya, menjaga kesejahteraan dokter. Negara ini aman Pak. 2 hal dalam Islam sebetulnya yang tidak boleh dibisniskan. Pertama, pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Tapi karena nggak ada jaminan pendidikan, nggak ada jaminan kesehatan, wah semuanya berbisnis di situ. Negara lagi-lagi tidak hadir. Ya. Ini banjir bandang aja belum hadir juga. Padahal katanya kerusakannya lebih parah dari tsunami. Ya Rabb. Ini zaman makin akhir Pak, makin kesini makin kesono katanya begitu. Kalau kita nggak siapin diri baik-baik, kita nggak mapankan diri baik-baik, nggak ada orang menolong kita Pak. Itu makanya kita harus bagi waktu tadi itu. Yang ngaji, ya ibadah, ya hidup sosial, dan menyempatkan diri mencari bekal kehidupan yang cukup. Karena hari ini orang susah kebanyakan Pak, bukan orang nggak mau nolong, yang susah kebanyakan. Maka kalau kita nggak nolong diri kita sendiri, sulit kita mengharapkan pertolongan bahkan dari negara sekalipun. Man fi tariqin lita'allumi yasluku fa ilal jinani lahu tariqun suhila. Siapa yang hidupnya senantiasa berjalan di atas keilmuan, maka dia akan menuju surga dengan jalan yang mudah. Enak kok. Ya. Saya juga ngaji bisnis ya sama Ustaz Abu Syauqi setiap hari Senin. Itu kayak nyari duit bagi Ustaz Abu Syauqi itu gampang banget. Kenapa Pak? Ya karena ilmu bisnisnya luar biasa. Ya. Kalau kita dengar para ulama, kalau kita memperhatikan hidupnya para aulia, orang-orang soleh, hidupnya tuh kayak nyaman gitu. Kenapa? Lagi-lagi dihantarkan oleh ilmunya. Saya sering bilang bahwa surga itu bukan hanya di sana Pak, surga juga ada di sini. Maka kalau pengen hidup nyaman, damai, tenang, mudah, enak di dunia ini, dan didapat dengan cara yang mudah, jalan utamanya adalah dengan ilmu.
Karena dengan ilmu itulah orang tahu jalan pintas. Dengan ilmu itulah orang tahu jalan-jalan mudah. Ya. Sekarang ini banyak banget Pak bisnis-bisnis yang kalau kita tahu ilmunya, Masya Allah. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, Masya Allah, hidup makin susah gitu. Itulah pentingnya kita senantiasa belajar agar menuju kesuksesan dunia dan akhirat kita tempuh dengan lebih mudah. Al-ilmu nurun fala tuhmil majalisahu wa'mal jamilan yura fal fadlu fil amali la tarkudil laila ma fin naumi faidatun la taksalanna taral hirmana fil kasali wa malaikun tada'ul janaha lahu idza yas'a ridan bimaramihi mutaqabbala. Dalam sebuah syair disebutkan ilmu adalah cahaya, maka jangan pernah kamu remehkan majelis-majelis ilmu. Dan beramallah yang baik. Karena keutamaan itu pada amal. Ilmu itu baik Pak. Tapi kalau nggak diamalin, jadi tidak sempurna. Ya, para ulama mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Pohon tanpa buah manfaat nggak Pak? Manfaat. Oksigen, nyerap air, bisa buat berteduh. Nah, sebagian daunnya bisa jadi sayur dan lain sebagainya. Tapi kalau buahnya nggak muncul, kurang sempurna. Maka ilmu itu satu kebaikan, amal adalah penyempurnanya. Lalu beliau mengatakan la tarkudil laila ma fin naumi faidatun. Jangan tidur malam. Tidur tuh nggak ada gunanya. Kata orang soleh begitu Pak. Itu mah tidur ya. Dalam sebuah ungkapan ya. In kana nahari nahara safihin wa laili laila jahil fama asna bil ilmi alladhi fama asna bil ilmi alladhi atlubu. Kata Imam Hatim Asam kalau nggak salah. Kalau siang saya kayak siangnya orang bingung. Maksudnya gimana Pak? Sana kemari ibadah lupa, katanya nyari rezeki lupa sampai ngasih rezeki. Orang bingung Pak. Dan malamnya orang bodoh, nggak ibadah. Siangnya maksiat, siangnya goflah, siangnya nggak ingat Allah, malamnya tidur. Kata Imam Hatim Asam, terus ngapain saya nuntut ilmu kalau kehidupan begitu? Itu artinya ilmu harus sesuai dengan amalnya. La taksalanna taral hirmana fil kasali. Jangan pernah kamu perturutkan rasa malasmu, sifat malasmu, karena semua kegagalan adalah ada di balik kemalasan. Wa malaikun tada'ul janaha lahu idza. Malaikat meletakkan sayapnya, menghamparkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, kepada orang yang belajar, kepada orang yang ngaji. Tadi Bapak ini berangkat ke sini itu ada malaikat-malaikat Pak. Yang sayapnya dihamparkan untuk rela diinjak-injak. Idza yas'a ridan bimaramihi mutaqabbala. Saat seorang penuntut ilmu berjalan karena para malaikat begitu ridha, begitu puas, begitu bangga kepada para penuntut ilmu. Wa ta'allumun lil babi min ilmin lahu fadlun ala mi'atir rukai'ati nafila. Mempelajari satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Beneran nih Pak. Karena dengan orang tuh punya ilmu, banyak sekali kebaikan yang bisa dia kerjakan. Tapi kalau sholat, walaupun 100 rakaat, itu manfaatnya hanya dia rasakan sendiri. Kita belajar tentang parenting, anak kita ngerasa bahagia. Kita belajar tentang dunia rumah tangga yang baik, istri kita merasa bahagia. Kita belajar ilmu bisnis yang baik, orang dapat tercerahkan, kita jadi solusi buat banyak orang, kita bisa memperbanyak sedekah. Dengan ilmu kita bisa meraih banyak hal. Tapi dengan ibadah, walaupun sholat, itu hanya terbatas untuk diri kita. Ya, maka Abil yang masih muda, semua orang sukses pasti rajin belajar. Semua orang sukses pasti haus ilmu. Jangan kita malas dengan ilmu. Walaupun kadang-kadang ilmu ngabisin duit. Tapi ingat, nanti setelah duit habis dan ilmu sudah terserap, nanti itulah investasi yang akan kita banggakan dunia sampai akhirat. Saya mondok nih kurang lebih 16 tahun Pak. Duit habis kayaknya ratusan juta. Saya kiaman aja habis 50 juta. Beli kitab tuh ratus juta.
Ikut training, sekali ikut training 5 hari 15 juta. Ya, dulu ke Pare, wah habis banyak. Kuliah S2 50 juta. Ratus juta. Sampai saya tersadar, anak udah 5 Pak, rumah masih ngontrak, mobil kejual, gimana? Tapi itulah investasi abadi. Tapi ketika ilmu sudah mantep, apalagi ya ini Abil, kalau orang tuanya masih ada, bahagiakan orang tua. Saya ngumrohin orang tua dengan duit saya. Saya ngelunasin 40 juta utang ibu saya. Jadi dulu saya nggak kenal Pak, dunia manajemen finansial nggak kenal, pokoknya habis aja buat orang tua, habis aja buat belajar. Sampai saya tersentak, ternyata usia sudah tidak muda, anak dan keperluan semakin banyak. Tapi apakah ada yang disesali? Enggak. Ketika saya stop, wah ini berarti harus ada yang di stop dulu. Ilmu saya tetap jalan, kepahaman Allah beri baik, karena ilmu sudah mapan, diri semakin matang, kita bawa keberkahan ilmu, kita bawa keberkahan orang tua. Alhamdulillah sekarang dikenalin bisnis emas perak. Bentar lagi saya mau buka bisnis, ini saya ada bisnis pertanian, ya gampang lah nyari duit tuh kalau ada waktunya gampang. Tapi kalau kita belum membekali diri dengan kapasitas yang cukup, kita juga berat dipercaya orang dalam bisnis. Jadi kalau kapasitas kita cukup, kepribadian kita matang, insya Allah peluang-peluang akan datang. Gampang nyari duit mah gampang. Yang susah itu menanamkan mindset yang baik, menanamkan ilmu yang bermanfaat, menjadi pemuda yang taat, menjadi pemuda yang birrul walidain, yang peduli kepada kedua orang tua, itu yang mahal. Nyari duit gampang, asli gampang. Ya, kalau tadi kita persiapkan bekalnya, kita persiapkan fondasinya dengan sematang-matangnya. Ya, jadi jangankan manusia tunduk, malaikat aja tunduk kok. Yang penting dengan niat dan amal yang baik. Hadza idza qasadal ilaha wa akhirah bil ilmi wa illa fal halaku tahassala. Keutamaan orang yang punya ilmu ini adalah jika niatnya adalah niat yang baik untuk menggembirakan Allah, tujuannya adalah membangun akhirat, memberi manfaat kepada sesama, bukan orang pinter yang keblinger, bukan orang pinter yang minteri hukum, bukan orang yang ingin bermain-main dengan kecerdasannya untuk membodohi orang-orang yang tidak pintar. Kalau niatnya baik, maka itu adalah ibadah yang paling hebat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ma'ubidallah bisyai'in afdal min fiqhin fid din. Tidaklah Allah disembah yang lebih utama daripada kepahaman yang baik terhadap agama. Karena kalau orang itu paham agama yang baik, maka Allah akan disembah dengan secara baik dimanapun. Karena ilmu dan kepahaman yang diajarkan oleh orang ini kepada banyak orang. Illa fal halaku tahassala, kalau belajar nuntut ilmu tapi niatnya untuk membodohi orang, untuk minteri hukum, untuk berlaku yang curang, untuk memberikan madarat kepada orang, fal halaku tahassala, justru orang ini akan gagal. Hadza billahi taufik. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa semakin dekat, semakin kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.